Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu lisihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana wa taqabbal taubatana wa taqabbal du'aana bijaki sayyidil wujud sayyidil kaunaini wal thaqalain sayyidil arabi wal ajami sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bijaki ulama'illahil amilin awliya'illahis salihin khususan muallifa هذا الكتاب بلوغ المرام العلامة الكبير والمحدث الشهير الحافظ ابن حجر الأسقلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sahah wal afiyah, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama kembali mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Muka-muka kesetujana tetilan-cilan kulaban panjenengan orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita di hadis selanjutnya 1341. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yadkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Aktsaru, banyak, ma yudkhilul jannah, orang yang masuk surga disebabkan dua perkara. Banyak orang yang masuk surga sebabnya hanya dua perkara, dua amal. Yang pertama adalah taqwallah, yaitu takwa kepada Allah. Yang kedua wa husnul khuluqi, yaitu memiliki akhlak yang baik. Jadi dua kelebihan panjenengan montor masuk surga, bekalnya, modalnya adalah dua, taqwallah wa husnul khuluq. Dua berat, tidak usah bermodal lain, cukup dua modal. Itu yang menyebabkan, kata Nabi, aktsaru ma yudkhilul jannah, banyak orang yang masuk surga. Taqwallah, yang kita dinto takwa kepada Allah. Takwa adalah paling sederhananya takwa, ajalan laki papakon, ajawi larangan. Itu paling sederhana. Apa yang diperintah Allah kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Itulah takwa. Kemudian dari takwa itulah akan lahir dakiat husnul khuluq. Sebenarnya dua paket itu tidak akan terpisah. Nikah satu paket yang tidak ada terpisah. Dua perbuatan. Ketika orang sudah di dalam hatinya, di dalam dirinya takwa Allah, maka akan tercipta dan akan lahir husnul khuluq, baik akhlaknya. Orang yang tidak baik akhlaknya berarti tidak takwa Allah. Kenapa? Karena Allah mengajarkan dan menyuruh kita baik terhadap sesama.
Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang pentingnya kita membangun hubungan yang baik kepada saudara-saudara kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba engkau di dalam melaksanakan kebaikan. Itu sudah ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat-ayat yang husnul khuluq, baik budi pekerti. Wa'tasimu bihablillah, ya. Berpegang teguhlah engkau di agama Allah, dengan agama Allah, dengan Islam, rahmatan lil alamin. Wa la tafarraqu, dan janganlah engkau berpecah belah, ya, bercerai-berai, berpisah, ya, bermusuhan. Nah, ini tidak boleh. Nah, kenika berarti ayat-ayat tentang apa? Tentang kebaikan. Innaka la'ala khuluqin azim. Itulah pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang azim, yang agung di sisi Allah. Ini kan. Jadi walaupun orang yang takwa kepada Allah, pasti dia akan melahirkan dan memiliki sikap baik, budi pekertinya, husnul khuluq lah. Makanya makin kula-kula panjenengan sering-seringlah berdoa dan belajar untuk menjadi insan-insan yang takwa Allah. Ya, dan salah satu bentuk contoh dari takwa Allah adalah husnul khuluq, yaitu baik akhlak kita. Milana kula-kula panjenengan lagi selalu lagi kak dinto napanya mana diajarkan oleh Rasulullah SAW selalu mendoakan diri setiap kita mau melakukan apapun dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan membentuk kepribadian sefokus karena kita telah memulai sesuatu dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ayo kita bersama-sama tingkatkan taqwa Allah dan husnul khuluqi, dan baiknya budi pekerti. Nah, husnul khuluq ini banyak ya diartikan, yang dimaksud ini adalah hubungan kita dengan makhluknya Allah, dengan sesama manusia, dan dengan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Berarti agama mengajarkan kula panjenengan memiliki budi pekerti sefokus. Nah, makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajari kita ketika kita berkaca, bercermin, kita berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya. Jadi ini kan, ya Allah, kama ahsanta khalqi, sebagaimana aku merupakan makhlukmu yang terbaik, fahassin khuluqi, papakusaki akhlak abdina ya Allah, bentuk abdohir batin abdina kakapi papakusaki ya Allah. Lah, anika mun kula pun panjenengan tidak bercermin. Kita sebenarnya mengakui Allahumma kama ahsanta khalqi, ajunan ya Allah menciptakan aku sebaik-baik bentuk. Berapa ayat? Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ti manusia ini kan diciptakan oleh Allah ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Makanya dari baik bentuk fahassin khuluqi. Milana ya Allah, oleh karena itulah ya Allah perbaiki akhlakku, fokus budi pekertiku. Masa bentuknya luar fokus, dalam coba lah tak sejalan. Cuma konstruksinya fokus, manusia fokus, elong tepat posisinya bagus. Ya, konstruksi bentuk luarnya fokus, pas esena coba, kan tak sejalan. Makanya konstruksinya fokus, esena kau tu fokus. Dikaki tampilan luarnya fokus, tampilan dalamnya kau tu fokus. Akhlak budi pekertinya kau tu fokus macam lah. Kini kasih kocak husnul kika dito khuluq. Karena kalau bercermin atau kenika ya Allah ajunan nyipta elong fokus tepat kenangan tepat rapi. Nika desainnya Gusti Allah
yang maha rapi. Penter, maha di atas segalanya. Disetting fokus. Lobeng elong tak pakai atas. Sehingga lobeng elong ke atas, insyaallah tadi corong hujan. Hujan pasti ini kok. Nah, colok tepat. Posisinya colok tak sabuk ning atas elong. Coba bayangkan ya, berema pas posisinya colok lisan kita sabuk atas elong. Kan enggak napa kan guys. Lah nega elong papaku ki. Loh, mata sabuk atas. Coba, seandainya mata sabuk nang ibu cangkem. Berema. Lah, Allah Maha Indah. Innallaha jamil wa yuhibbut jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Lah nikah. Makanya ciptaan Allah serba indah, semuanya indah berpasang-pasangan. Jangan pangeran kon sing ngatur kekepi. Sing ngatur kekepi Gusti Allah. Untuk melihat ada, untuk mendengar ada, untuk bergerak memegang ada. Beri kekepi Gusti. Komponen-komponen manusia lengkap. Ada hati, ada jantung penggerak, ada hati, ada nafsu. Coba seandainya tak ada nafsu, tak indah, tidak ada indah, tak indah. Karena ada nafsu, abang berjuang untuk menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Indah hidup kenikah. Nah, oleh karena itulah. Ayo banyak atua kenikah. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Dia tidak bercermin-cermin kaburu. Pikir alhamdulillah fokus hati ya Allah, fokus ke akhlak hatinya. Lah nikah berarti kudu pun panjenengan cet andik tugas untuk memfokus akhlak biar sesuai dengan konstruksi badan kita secet fokus Gusti. Walaqad karramna bani Adam, dan telah aku muliakan dan sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Pamul jawaban Gusti Allah. Makanya kita kudu aja ke kamuljana Gusti Allah sepun kita setuju. Bon, itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Kira yang pokoknya sarang dua tugas kita agar ngoleh kesenangan hakiki. Swarga ini adalah kesenangan hakiki abadan. Jadi selama-lamanya. Mohon panjenengan nang itunya misalnya ukuran orang punya kenikmatan, mobilnya mewah, banyak hartanya bertriliunan, itu tidak seberapa dibanding kehidupan kelak di akhirat. Ketika akan harta, ketika akan habis, akan ditinggalkan. Ketika datang namanya kematian. Sombong ketika pas kekopi. Pangkat jabatan na elang, harta na elang, kekopi hilang. Kenikmatan berarti elang. Lah. Tapi ketika di surga kelak, tak kira elang abadan. Terus menerus. Lah nikah sami ketika ada di neraka itu adalah puncak dari segala penderitaan. Mungkin misalnya yang itunya orang menderita, siapa orang yang paling menderita, seharusnya paling menderita. Penderitaan itu akan hilang ketika orang itu mati. Tapi mau dengan neraka, masuk ke neraka menderita abadan. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Al-Quran kan sering kan punya kata-kata redaksi khalidina fiha. Abid nang di dalam, kekal di dalamnya. Muka-muka kita masuk ke surga. Makanya kita ayo taqwallah husnul khuluq. Dua modal iki saya sampai akibat Kanjeng Nabi, dua nikah bocoran sangkuna nikah Kanjeng Nabi ada bunga nikah karena Kanjeng Nabi pernah melihat esena swarga. Tanya ke malaikat Ridwan, hari apaan poira esena, apa yang menyebabkan benyar? Makanya Kanjeng Nabi aktsaru ma yudkhilul jannah. Paling banyak orang masuk surga ya karena dua kenikah. Jawab ban malaikat Ridwan, karena nikah esena taqwallah wa husnul khuluq. Nikah.
Ada bocoran sampai lagi, bocoran dari Kanjeng Nabi ngontrol masuk surga. Ini kedua wan. Ini kan nyaman nak umat Kanjeng Nabi oleh bocoran mana? Kunci jawaban. Tergantung kita. Sila pore kunci jawaban. Yo aku ikan muka kenika. Ceri kunci jawaban kenika. Benih pas buang kunci jawaban buang. Pacecer dengan benggona. Sila ketika nang sekolah nak tak tahu. Wan kan beri kunci jawaban. Aduh, lopong tu badan nengi kasor, badai kasor. Tak ada, tak kira nilai raja. Beri kunci jawaban ni ka hafal laki pelajari. Deki antara ujian nyaman. Lah, masuk mas ke surga peringkat tertinggi. Nah, ini kan orang adik kunci jawaban. Ini kan kunci jawabannya surga pun. Dua taqwallah dan husnul khuluq. Itu pintu masuknya surga. Nah, mau beri kunci namun sehingga cek bailang kunci kan kami tak bisa masuk ya. Kau tu bercakap kunci kan lagi. Semoga kita setia min ahlil jannah, orang-orang si ahli surga, si ahli kesenangan, kenikmatan selama-lamanya. Apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, apa kenikmatan di surga? Orang di surga akan melihat wajah, bukan wajah Rasulullah lagi, tapi juga kita akan melihat bagaimana siapa Allah Subhanahu wa taala. Akan melihat Allah di surga. Itu berarti neraka tak beri kenikmatan. Cuma orang penikmatan yang paling tinggi ketika bisa berjumpa dengan Allah. Kenikmatan dekian suara. Dengan neraka tak ibu nyaman menyebut mana ngalegi kan orang kan nyaman neraka pada nangali pangeran nyaman kenikmatan ada tak mana ya orang-orang yang neraka kalau kita masuk ke surga coba kita neraka Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.